Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Awan Setiawan yang akan mempersembahkan sebuah panduan untuk menjadi pengajar atau trainer online dan nanti bisa menjadi pembuat produk digital. Nah, di panduan ini saya sudah menyiapkan ada 6 modul utama ya. 6 modul utama ini insya Allah sudah lengkap buat Anda yang nanti ingin menjadi pengajar online atau trainer online atau pembuat produk digital. Terus nanti ada poin-poin di setiap modul tersebut yang akan saya jelaskan dari hasil pengalaman dan dari berbagai workshop juga dan e-course juga yang lain, yang ini akan menjadi step-step atau panduan-panduan lengkap buat Anda menghasilkan income tambahan atau income utama malah nanti ya, untuk menjadi pekerjaan boleh atau bisnis juga boleh, seperti itu. Baik, saya akan overview dulu secara globalnya materi apa aja yang akan Anda dapatkan atau yang akan Anda terima nanti setelah Anda join atau daftar di e-course kali ini ya. Oke, baik. Nah, ini. Oke. Nah, yang pertama itu nanti akan ada modul preparation. Nah, modul preparation ini akan menjelaskan mengenai overview materi secara globalnya, terus perkenalan mentor saya sebagai mentornya, terus nanti juga bab spirit dan mindset ini penting sekali ya, yang tidak boleh ditinggalkan menurut saya, karena nanti saya punya start di kasus ya, ketika ada niat atau misi yang berbeda dengan yang menjadi kudratullah kalau di bahasa belief kami, atau menjadi sunatullah gitu ya. Kalau niatnya kita buruk nanti juga nggak bagus begitu ya. Nah, ini penting sekali. Terus visi dan passion. Nah, passion ini nanti berkenaan dengan apa yang Anda cintai, sukai, dan bisa menghasilkan begitu. Terus saya juga akan nanti coba overview tentang potensi menjadi trainer online itu seperti apa, dan potensi produk digital buat Anda nanti seperti apa, seperti itu. Nah, ini perkembangan dunia online nanti saya juga akan gambarkan detail, terus bidang-bidang yang potensial ya, contohnya e-course kayak gitu kan, terus pendidikan, nanti ada data dari lembaga kursus ya, pelatihan, ini banyak sekali yang memang sudah beralih ke online, nanti kita akan bahas juga. Perkembangan sosial media yang ini akan mendukung ketika Anda nanti punya produk digital dan menjadi pengajar online. Nah, dan saya akan juga bahas tentang produk ya. Produk itu ada 3 sebenarnya ya, secara segmentasinya. Ada produk fisik, produk digital, maupun produk jasa. Dan yang gak kalah penting juga nih roadmap ya, roadmap dalam membuat produk digital atau menjadi trainer online atau pengajar online ini penting. Roadmap ini biasanya bicara ada yang next 10 tahun seperti apa, next 5 tahun, next 3 tahun, next 1 tahun. Nah, nanti kita akan fokuskan di 1 tahun pertama. Nah, yang lebih penting lagi ada 2 kuadran ya, yang nanti Anda harus pahami juga, yaitu ada 2 kuadran result dan effort. Kalau bahasa bisnisnya ada key result area KRI, ada juga KPI, Key Performance Indicator. Nah, ini juga penting supaya nanti juga Anda terarah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Anda termotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ada revenue, ada customer di kuadran kiri. Nah, kuadran kiri dan kanan nanti adanya ya. Nah, di kuadran kiri nanti KRI-nya ini harus ada target pendapatan Anda, nanti di situ ada omset dan profit. Terus di sisi customer ada kepuasan customer, ada jumlah customer, ada cabang, ada affiliate, mungkin seperti itu nanti. Terus di effort, nah ini untuk mendapatkan hasil yang bagus ya Anda harus melakukan sesuatu. Nah, ini KPI-nya harus diterapin juga. Ini sederhana tapi menjadi panduan supaya nanti ini berkembang menjadi bisnis Anda ke depan. Ada internal proses yang nanti ada rumusnya MSOP apa aja, nggak apa-apa kalau masih bingung-bingung dikit ya. Marketing, sales, operation, production. Nah, semua bisnis yang besar, semua orang yang melakukan bisnis yang besar ya, yang akan mengarah ke sana pasti akan melakukan ini.
Nanti juga ada perlu support di IT, finance, dan HR atau HR ya, atau HRD atau SDM ya, bagian SDM ya. Oke. Nah, itu yang di bab 1. Nah, bab 2-nya ini penting juga ya, berkenaan dengan bagaimana Anda nanti meriset, membuat timeline-nya supaya selesai produk Anda, terus bagaimana ini mastery of waiting list. Waiting list mastery juga penting juga. Di riset kita akan membahas kedua ya, by market atau by talent, nanti saya akan jelaskan supaya Anda gak kehabisan bahan gitu ya. Ini di sini gak kehabisan bahan dan menentukan apa yang harus dibuat juga. Nah, ide segar juga ini akan mengalir terus ketika nanti ada jurus ATM dan juga di internet gitu ya. Di ATM tuh nanti ada jurus beli e-course sejenis ya, kita buat lagi atau kita contek dari landing page orang lain yang mereka juga launch dan kita ingin ada di sana. Di internet lebih banyak lagi, ada Google, ada YouTube, ada Udemy, nah ada GV. Nanti di GV ini biasanya berkenaan dengan landing page juga sih, ada master-master di produk digital yang meluncing produknya atau merilis produknya. Nah, Anda bisa amati, tiru, modifikasi, bahkan Anda menjadi mitranya dan akhirnya Anda membeli lisensi misalnya untuk di launching kembali. Oke. Merancang dengan mind map ini penting sekali. Nah, tool seperti yang saya pakai ini adalah mind map. Ini kalau kita pakai gitu seolah-olah nanti ide nggak habis-habis ya, enak banget pakainya dan nyaman dan jadi terstruktur gitulah situ ya. Nah, timelinenya ini bisa dipindah-pindah juga ya, digeser-geser bisa timeline. Terus ada ini juga. Nah, waiting list nanti kita akan bicara sell before create, artinya Anda bisa menjual sesuatu sebelum Anda membuatnya karena sudah memiliki gambaran besar dan itu bisa cash di depan begitu. Lead magnet juga kita akan bahas ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan berbicara modul ketiga nanti tentang tool dan bagaimana memvalidasi dari produk yang akan kita buat. Nih ya. Nah, ini tool yang diperlukan. Tentu Anda butuh sebuah laptop, PC atau tab gitu ya, yang nanti kita akan bicara settingnya seperti apa. Kalau nggak punya bisa pinjam punya teman, bisa di warnet atau gimana caranya. Insya Allah kalau Anda memiliki visi besar yang di depan tadi, insya Allah akan ketemu kok. Bagaimana menyeting kamera, bagaimana soundnya, bagaimana lightingnya, bagaimana background settingnya. Nah, ini perlu dijelaskan oleh saya supaya hasilnya juga bisa maksimal. Terus aplikasi yang harus disetting seperti apa? Oke. Nah, biasanya saya pakai Camtasia, terus atau pakai tab gitu ya, langsung kalau Anda punya tab itu biasanya bisa langsung record seperti ini, enak banget. Ada Bandicam atau nanti di bawaan laptop kalau pakai Mac biasanya ada Quick Player ya. Tapi saya belum nyoba, biasanya saya nyoba Camtasia sama ini. Nah, di grafisnya supaya tampilannya bagus ya ada nanti yang gratisan, Photopea dan Canva. Ini juga udah cukup. Nah, mind map yang tadi saya jelaskan dan ini juga dipakai lagi untuk setting beberapa hal. Nah, ini software Office saya kira udah semuanya punya ya, bisa PowerPoint, Word atau Excel. Nah, cara memvalidasi nanti gimana market siap untuk membeli, berarti mungkin akan melakukan survei dari Google, nanti di set di trennya seperti apa di marketplace produk digital. Nanti tenang aja akan dibahas detail juga. Dan bagaimana memvalidasi atau mendapatkan database calon buyer Anda gitu ya sebelum Anda membuat. Oke. Nah, selanjutnya ini akan kita bahas di modul ke-4. Nah, ini. Nah, tentu setelah Anda melakukan persiapan, setelah Anda melakukan riset, setting timeline, terus menyiapkan tool dan memvalidasi market, Anda siap-siap untuk membuat. Nah, membuat itu setelah 3 tahapan ya. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana nanti di openingnya, terus bagaimana gaya mengajar Anda yang cocok, sesuaikan dengan tipe Anda, membuat slide perlu atau enggak, bahkan nggak pakai slide juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Bisa pakai mind map kayak gitu, tapi kalau ada slide lebih bagus. Terus tip urutan menyampaikan materinya nanti. Nah, nanti ada tip bikin ebook, opening dengan PowerPoint ya. Terus persiapan diri seperti ini, kita mau rekaman berarti harus menyiapkan diri apa aja, gimana recordingnya, nanti membuat channel YouTube untuk diupload atau di Google Drive. Hal yang perlu diperhatikan nanti hal-hal apa ketika kita membuat produk sehingga
Anda tidak melakukan kesalahan yang fatal dalam membuat produk. Termasuk nanti bagaimana membuat cover yang elegan seperti di sales page ya, seperti itu. Cover itu ada box biasanya atau ada banner seperti itu juga boleh ke situ. Dan nanti Anda membuat tutorial untuk e-commerce Anda. Oke. Nah, selanjutnya di bab 5. Nah, ini penting juga karena Anda sudah membuat produknya terus mau diapain kan? Nah, Anda harus melaunchingnya atau merilisnya supaya dapat pembeli dong. Udah capek-capek dengan niatan yang bagus di depan, masa didiemin aja produk yang bagus ya. Makanya ada tahapan untuk merilis. Nanti ada pre-launch, launch, grand launch ya tepatnya, dan promosi begitu. Atau after launch nanti juga bisa dimasukin. Oke. Nah, gambaran promosi seperti apa nanti saya akan jelaskan. Pre-launch itu mungkin nanti akan ada database yang kita olah untuk bisa langsung kita tawarkan, atau ada list building dulu gitu ya. Terus ada FR itu free report, kita bisa biasanya untuk gabung dengan mencari testimoni biasanya ya. Nanti minta review dari seorang ahli sesuai dengan list produk Anda, minta di review hasilnya kayak gimana. Kalau bagus kita bisa izin untuk ditempel di landing page. Nah, ini kita juga di pre-launch membangun kolam-kolam ya, di Telegram, di WhatsApp, di email seperti itu. Nah, pas green launch nanti ini penting juga. Nah, nanti Anda membangun JV affiliate. Apa itu JV? Joint vendor atau joint venture affiliate, yang di sana Anda bisa mengundang orang untuk bisa memasarkan produk Anda dengan semangat. Nah, nanti ada trik khususnya. Terus bagaimana men-set up membership? Wah, ini penting juga. Karena kalau sudah melibatkan affiliate, biasanya mereka otomatis penjualannya lewat sistem membership atau web membership yang otomatis atau semi otomatis, sehingga nggak pakai manual begitu. Nah, nanti GP Page ini untuk menawarkan ke affiliate, biasanya mereka menanyakan kalau saya ikut mau jualan apa gitu kan. Kalau Anda menjelaskan satu-satu kan bingung mungkin ya, atau lama atau kurang profesional. Makanya silahkan ini master klik aja alamat GP Page-nya ini. Nah, di sana sudah lengkap, silahkan daftar dan sebagainya. Nah, nanti manajer promosi ada paid traffic, ada organic traffic, tapi nanti saya akan bahas juga yang di paid traffic. Ini gimana strateginya, triknya, membuat video sales letter juga. VSL itu video sales letter, landing page, terus grafisnya gimana, dan gimana menentukan harga nih supaya tidak kemahalan, tidak kemurahan, atau ya kita melihat kompetitor seperti apa, di luaran bagaimana. Nah, nanti kita bisa menetapkan harga itu. Skemanya itu ada beberapa biasanya supaya long term. Jadi Anda juga bikin funnelnya. Nanti di menentukan harga nanti ada funneling sedikit dibahas, dari lead magnet yang gratisan atau yang harga kecil, trip apa tuh namanya, tripwire, terus core offernya mungkin e-course-nya. Nah, profit maximizer-nya, nah itu bisa nanti bikin workshop, privat, coaching, mentoring yang lebih dalam. Nah, itu bisa di up di sana. Oke. Nah, selanjutnya ini juga nggak kalah penting, saya akan bahas juga tentang bab bonus dan kolaborasi expert ya untuk rilis ya. Ini penting juga karena saya ada pengalaman di beberapa launching dengan kolaborasi. Membangun kolaborasi itu salesnya luar biasa dan branding produk kita bisa jadi lebih bagus, jadi naik seperti itu. Nah, nanti akan bahas ya yang belum ngerti itu launching seperti apa. Nah, ini saya akan bahas juga detail. Materinya juga akan saya bahas. Kolaborasi untuk scale up nih, ini penting nih. Jadi kita jangan menganggap ya udah saya temennya cuma di Instagram sedikit, di Facebook sedikit. Nah, tapi kalau nanti Anda kolaborasi ini bisa cepat, bahkan Anda bisa menemukan sebuah market atau bongkahan market yang mungkin nggak kebayang sebelumnya di sini nih ya. Jadi masih ada cara lain ya untuk mendapatkan traffic, mendapatkan bisnis yang berkepanjangan begitu, murid yang banyak ya, itu dengan kolaborasi nanti. Nah, funneling tadi baru dibahas sedikit, di sini akan dibahas juga gimana membangun awareness, gimana list building begitu ya, gimana dari cold market ke warm market ke hot market. Nah, istilah-istilah seperti ini nanti akan Anda temui di e-course berikutnya, bahkan di lapangan nanti ya situ. Bonus, nah bonus e-course ada, bonus Classroom-nya juga ada nanti ya. Nah, kalau mau panjang juga bisa, Anda mau serius, lebih serius, sudah menghasilkan, berarti Anda sudah harus saatnya create tim. Nanti ada trik-triknya bagaimana mendapatkan tim-tim yang dream team gitu ya, tim impian Anda, atau orang yang mau bisa diajak kerjasama seperti itu, nanti ada trik-triknya.
Oke, terus gambaran digital marketing secara luas, secara umum yang akan mensukseskan Anda menjadi trainer atau pengajar atau bahkan produk kreator atau pembuat produk digital. Nah, ini juga harus pahami juga. Oke, dan yang kalah penting yang terakhir adalah jurus miracle. Nah, ini keajaiban itu ada teman-teman. Jadi teman-teman harus sebagai seorang muslim, kalau saya beliefnya ada bab miracle, karena di sini juga kadang kita sudah usaha, sudah memikirkan, sudah menghabiskan waktu, tapi kok nggak dapet ya keajaiban omsetnya, keajaiban profitnya, mungkin kurang miracle ya, kurang keajaibannya gitu. Nah, artinya di situ ada rumus-rumus yang mungkin nanti bisa teman-teman lakukan untuk menyukseskan produk yang teman-teman rilis, yang teman-teman buat. Nah, begitu. Oke, itu singkatnya ada 6 gambaran besar, dan saya akan terus update nih ya, update materi bertahap. Tentunya tiap bulan nanti akan ada webinar, ada di grup kita diskusi dan sebagainya. Yang terbaru perkembangannya saya akan update di sini. Nah, begitu ya. Bonusnya nanti akan ada beberapa ya yang teman-teman bisa dilihat di member area. Oke, demikian ini overview dari materi. Semoga teman-teman sudah dapat gambaran secara umum tentang isi dari e-course kali ini. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.